Oke, silakan dimulai, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nih saat teman-teman lihat video ini, aku berharap teman-teman itu sedang dengan semangat pagi. Jadi mau apapun kondisinya tetap semangat pagi. Perkenalkan teman-teman semua, aku Regina Aprilia Zulfikar. Kali ini nih aku dipercaya sama tim luar kampus untuk sharing nih ke teman-teman semua mengenai nekat kuliah ke Jepang, ini dia cara mendapatkan beasiswanya. Nah, kenapa sih negara Jepang? Oke, aku coba kenalan lebih dalam sedikit ya. Oke, jadi teman-teman semua, perkenalkan aku Regina Aprilia Zulfikar. Teman-teman bisa panggil aku lebih akrab Rere atau Regina. Jadi, aku ini backgroundnya sekarang kesibukannya sebagai mahasiswa master di salah satu universitas yang ada di Jepang, yaitu Ehime University di jurusan Civil and Environmental Engineering. Jadi, karena aku sekarang mahasiswa di Jepang, itulah mengapa aku sharing tentang materi beasiswa ke Jepang seperti itu. Dan sekarang kesibukan aku selain sebagai seorang mahasiswa, aku juga seorang research assistant di salah satu project soil improvement di salah satu company yang ada di Jepang juga. Kemudian juga aku baito atau part-time di salah satu mm, restoran sushi ya yang ada di sini. Dan juga aku freelance sebagai spokesperson dan juga coba-coba aktif membuat konten. Dan ini adalah informasi kontak aku, jadi teman-teman selain di luar kampus nanti bisa juga reach out aku secara pribadi. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam nih, teman-teman, aku pengen tahu dulu dong kalau misalkan teman-teman mendengar kata-kata beasiswa ke Jepang. Teman-teman, apa sih yang langsung terlintas? Nama beasiswa apa sih yang langsung terlintas? Nah, disimpan dulu nih jawaban teman-teman karena nanti kita coba cek kira-kira tipe beasiswa yang teman-teman tahu itu seperti apa dan gimana ya tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Oke. Nah, teman-teman gini, jadi di kesempatan kali ini adalah outline yang akan kita bahas nih. Jadi kurang lebih ada 6 outline. Yang pertama itu kenapa sih kita harus kuliah di Jepang atau memilih Jepang sebagai negara tujuan untuk kita kuliah. Kemudian yang kedua kita setelah tahu nih Jepangnya itu kenapa, Jepangnya itu seperti apa, kita juga harus tahu tentang mekanisme edukasi di Jepang itu seperti apa. Lalu nanti juga kita akan bahas tentang big scholarship yang ada di Jepang. Kemudian juga kalau misalkan kita nggak dapat beasiswa yang besar, kita gimana Kak? Kira-kira harus seperti apa nih kita survive-nya? Itu juga nanti akan kita bahas dan juga nanti ada sedikit tips dan trik dari aku. Oke, kita masuk sesi yang pertama ya teman-teman. Ini masuk kenapa sih kita harus memilih Jepang sebagai negara tujuan kita kuliah? Yang pertama nih teman-teman, kita semua tahu bahwa Jepang itu adalah negara dengan sistem pendidikan yang sangat baik ya. Jadi Jepang itu salah satu negara OECD nih teman-teman. Jadi OECD itu adalah salah satu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan high income. Jadi di antara negara-negara OECD eee, ternyata Jepang merupakan negara dengan kinerja terbaik dari membaca, kemudian matematika dan juga sainsnya gitu. Itulah yang membuat nilai Jepang di antara negara-negara OECD yang lain itu lebih tinggi, seperti itu. Dan juga teman-teman, perlu diketahui bahwa seluruh universitas yang ada di Jepang itu di bawah, Kementerian Sains and Teknologinya Jepang atau MEX ya, mungkin teman-teman juga familiar, MEX. Itu jadi membuat ijazah dari universitas yang di Jepang itu diakui secara internasional, seperti itu. Terus alasan yang kedua, di sini kesempatan kerja setelah kita lulus untuk berkarir di Jepang itu terbuka lebar untuk international student. Kenapa? Karena kan kita tahu ya Jepang itu termasuk negara ketiga ekonomi terbaik gitu ya di dunia. Nah, kita kita semua juga udah tahu bahwa industri, Jepang itu ya baik dari teknologi maupun, mungkin industri-industri lain itu sudah tersebar merata di berbagai belahan dunia. Dan tapi di lain sisi, Jepang itu punya problem di, populasi nih teman-teman. Jadi populasi Jepang itu menurun dan sekarang
mostly masyarakat Jepang itu diisi oleh masyarakat-masyarakat lanjut usia, seperti itu. Jadi itulah mengapa kesempatan kita international student untuk berkarir di Jepang itu juga besar. Lalu kemudian juga, alasan yang ketiga, tuition fee atau biaya kuliah dan biaya hidup di Jepang itu termasuk yang affordable dan juga tersedia berbagai, beasiswa khususnya di Jepang. Jadi tuition fee kalau mungkin di negara lain, itu kan ada yang berbeda ya khusus untuk international student berbeda, biasanya lebih tinggi daripada siswa-siswa asli dari negara tersebut. Nah, tapi kalau di Jepang, tuition fee-nya sama, mau dari, siswa Jepang maupun international student itu tuition fee-nya sama dan itu jumlahnya nggak terlalu besar. Lalu juga tersedia scholarship-scholarship dan ada scholarship khusus untuk international student. Jadi, ada satu scholarship namanya JASA Scholarship, itu kalau misalkan teman-teman, dari negara selain Jepang, ketika teman-teman belajar di Jepang, itu akan otomatis mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Jadi, lumayan banget kan ya untuk bisa kuliah di Jepang ini. Kemudian juga, ada beberapa kampus yang menyediakan penggratisan uang kuliah, termasuk di kampus aku itu ada kita bisa apply untuk penggratisan uang kuliah. Jadi kita benar-benar gak bayar uang kuliah sama sekali, seperti itu. Terus alasan yang keempat, Jepang itu negara yang aman. Bahkan kalau teman-teman tahu Tokyo dan Osaka itu termasuk kota ke-1 dan ke-3 teraman di dunia loh, teman-teman. Ya mungkin memang ya kalau secara kriminalitas, rendah, tapi kan mungkin teman-teman di benaknya terfikir, "Tapi kan Jepang negara yang rawan bencana, Kak," atau lain sebagainya ya. Nah, selama aku tinggal di sini, yang aku rasakan, memang Jepang itu sangat riskan ya, resiko terhadap bencana alamnya sangat tinggi. Tapi, disaster, prevention management di Jepang juga sangat baik. Kemudian juga, konstruksi-konstruksi maupun bangunan yang ada di sini juga sudah difikirkan sebaik mungkin untuk menyesuaikan dengan, keadaan alam di sini gitu. Jadi, aku bisa bilang bahwa walaupun kita ada di suatu kondisi yang rawan bencana, tapi kita sudah, bisa prevention management-nya itu sudah baik gitu. Oke, kita masuk ke sesi yang selanjutnya nih teman-teman. Tadi kita udah kenalan sama Jepang ya, dan kenapa kita, sebaiknya memilih Jepang sebagai tujuan negara untuk kita kuliah. Nah sekarang kita masuk ke, sistem atau mekanisme edukasi di Jepang itu seperti apa sih gitu. Yang pertama, tipe studi di sini itu based on research. Jadi, apalagi khususnya yang S2 dan S3 ya, jadi kita itu udah nggak fokus di kelas lagi, tapi kita sudah punya lab sendiri, terus juga kita udah pokoknya sepanjang hari itu kita di lab, kita berinteraksi dengan sensei gitu ya, membahas tentang research, pokoknya based on research 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 gitu kalau di Jepang. Kemudian kalau untuk dari segi studinya, durasi studinya itu sama aja ya kayak di Indonesia juga. Kalau S1-nya 4 tahun, kemudian S2-nya itu 2 tahun, kemudian S3-nya itu 3 tahun, dan paling nanti ada tambahan kalau misalkan teman-teman mau ada kelas bahasa Jepang atau ngambil sekolah bahasa Jepang, itu ada tambahan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Lalu untuk, memulai semester pertama, kan kalau di Indonesia itu memang ada 2 semester ya per tahun. Tapi, biasanya kan semester awal itu dimulai di bulan Juli dan juga bulan Januari ya biasanya. Nah, berbeda kalau di Jepang itu kita mulainya di Haru atau Spring, sama satu lagi itu di Aki atau Fall. Nah, itu sekitar kalau Haru itu di bulan April, kalau Aki itu di bulan September. Nah, tapi sebenarnya yang general kalau di Jepang sendiri untuk mahasiswa Jepang itu di April. Nah, kenapa ada September? Karena ini khusus untuk internasional sih, biasanya ini special case ya. Jadi, misalnya kayak kita kan, kita baru lulus di bulan Juli, sedangkan kita mau ngambil, kuliah di Jepang, jadi kita bisa masuk ke yang September. Jadi biasanya anak-anak yang masuk di bulan September ini memang didominasi oleh international student gitu. Dan best time untuk, registernya nih ya, untuk kalau misalkan teman-teman mau kuliah ke Jepang, itu aku sarankan lebih baik 1 tahun sebelum, semester pertama dimulai. Karena biar teman-teman ada persiapan untuk belajar bahasa dulu, kemudian untuk kelengkapan berkas dan lain sebagainya.
Nah, kita masuk ke sesi yang selanjutnya. Ini nih, kita mulai akan membahas, dalam ya tentang scholarship-scholarship. Nah, kita akan bahas dulu dari scholarship yang besar atau yang populer ya, mungkin teman-teman juga udah familiar dengan scholarship-scholarship ini. Yang pertama aku mau bahas tentang government scholarship atau scholarship, beasiswa yang asalnya dari pemerintah gitu. Nah, ada 2 tipenya, ada yang dari pemerintah Indonesia dan juga ada yang dari pemerintah Jepang. Yang dari pemerintah Indonesia udah pasti teman-teman tahu LPDP. Levelnya ini untuk S2 dan S3, tapi aku nggak tahu, kemarin aku sempat baca sekilas sih, kayak katanya LPDP itu ada untuk S1 juga, tapi aku belum membaca secara dalam untuk itu dan setahu aku itu peraturan baru, jadi sekarang kita bahas untuk yang S2 dan S3 aja dulu. Untuk tipe scholarship-nya ini fully funded, semuanya dibiayai, semuanya di-cover, jadi teman-teman udah tinggal fokus belajar aja udah gitu kan, nggak usah mikirin hal-hal lain atau bahkan nggak part-time pun nggak masalah karena biaya yang dibayarkan atau beasiswanya dari APDP ini juga besar, termasuk besar ya. Dan ini termasuk, scholarship yang lokal. Lokal itu maksudnya teman-teman bisa, mendaftarkan sebelum teman-teman daftar, Jepang. Jadi sebelum daftar kampus, sebelum teman-teman berangkat ke Jepang, teman-teman masih di Indonesia bisa didaftarkan gitu. Jadi maksudnya lokal di sini tuh daftarnya masih di Indonesia ya. Kemudian untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa buka di website beasiswa.lpdp.kemenko.go.id. Nah, tapi note-nya di sini harus dicek sebelumnya, cek dulu terms and condition-nya, syaratnya apa aja setiap tahun karena, bisa jadi ada perubahan karena case-nya di tahun aku, di tahun 2020 kemarin LPDP itu tidak buka jalur reguler, jadi hanya perguruan tinggi utama dunia gitu. Tapi tahun ini udah buka lagi, jadi Jepang bisa untuk, kita daftar di universitas selain yang PTUD tadi gitu. Jadi note-nya dari aku coba dicek syaratnya setiap tahunnya, diupdate gitu ya. Nah, kemudian beasiswa yang kedua itu dari pemerintahan Jepang, pasti juga teman-teman udah familiar namanya MEX Scholarship atau Mombuka Gakusho. Ini levelnya dari mulai S1, jadi teman-teman lulusan SMA nih yang pengen lanjut S1 di Jepang bisa, pakai MEX ini S1, S2, dan S3. Tipe scholarship-nya juga sama, fully funded, semua udah di-cover dan beasiswanya juga cukup besar ya uang per bulannya dan juga ini, lokal ya. Lokal maksudnya tadi udah dijelasin bahwa daftarnya bisa di Indonesia. Nah, terus kalau untuk Mac sendiri, ini tipenya ada 2, ada yang government to government atau G2G, ada U to U atau universitas to universitas. Biasanya kalau yang umum bisa didaftarkan oleh siapa aja itu yang G2G, tapi kalau untuk yang, U to U itu biasanya kalau universitas tempat kita S1, itu punya kerjasama dengan universitas yang ada di Jepang gitu, jadi itu antar universitas. Nah, untuk website, eee, baca informasi lebih lanjut, teman-teman bisa akses di max.go.cp ini. Nah, untuk note-nya kalau untuk Max Scholarship ini, bahasa Jepang itu adalah suatu keharusan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum pernah, belum pernah belajar bahasa Jepang, belum bisa bahasa Jepang, belum pernah tes JLPT, belum punya nilai JLPT, teman-teman tetap bisa daftar, tapi, eee nanti akan ada kelas atau sekolah bahasa dulu selama 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Jadi nggak bisa skip kelas bahasa dulu. Jadi masa studinya akan ditambah, tapi nggak usah khawatir karena itu di-cover juga kok oleh Max Scholarship gitu, teman-teman. Nah, beasiswa yang selanjutnya, ini big scholarship yang dari company atau private ya. Jadi, perusahaan-perusahaan di Jepang biasanya dari dana-dana CSR atau lain sebagainya, itu membuka beasiswa dan beasiswanya ini yang akan aku sebutkan. Yang pertama itu ada namanya Inpex Foundation atau Inpex Scholarship ya. Nah, tapi kalau untuk Inpex ini, dia hanya untuk jenjang S2. Kemudian tipe scholarship-nya juga fully funded dan lokal, bisa didaftarkan pas di Indonesia. Nah, kalau teman-teman pengen informasi lebih lanjut bisa cek di website ini. Kemudian untuk note-nya dari beasiswa ini sayangnya hanya untuk, teman-teman dari jurusan Science and Engineering. Jadi, kalau misalkan di luar itu, misalkan sosial dan lain sebagainya, mungkin bisa cari beasiswa yang lain. Nah, kemudian, company scholarship yang kedua itu dari Mitsui Bussan. Mitsui Bussan ini mungkin teman-teman udah familiar ya karena, Jerome Pauline itu awardee
dari beasiswa ini. Jadi mungkin ya yang suka nonton YouTube-nya udah familiar ya. Nah, ini levelnya hanya untuk S1, tipe scholarship-nya juga fully funded, semuanya di-cover dan bisa didaftarkan pas di Indonesia. Kemudian untuk informasi lebih lanjutnya bisa cek di website ini. Nah, di sini note-nya juga sama kayak Max, jadi Japanese language-nya itu suatu keharusan, kalau misalkan teman-teman belum pernah punya JLPT, berarti harus ngambil kelas bahasa dulu selama 6 bulan sampai 1 tahun. Bahkan kalau nggak salah Jarum itu 1,5 tahun, tapi tenang aja karena semuanya itu biasanya di-cover oleh pemberi beasiswanya, gitu. Beasiswa yang selanjutnya adalah beasiswa Hitachi. Nah, ini dari company namanya Hitachi. Ini levelnya khusus untuk yang mau melanjutkan S3. Jadi ini khusus untuk dosen sih sebenarnya, dosen dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Kemudian tipe scholarship-nya sama, fully funded dan lokal. Kalau misalkan teman-teman mau cek websitenya terlampir. Nah, note-nya di sini, jadi memang karena ini hanya untuk dosen, kemudian juga ada beberapa universitas. Jadi nggak semua universitas bisa daftar, tapi dosen dari beberapa universitas aja. Mungkin kalau untuk list-nya bisa cek di website tersebut ya. Lalu untuk yang keempat itu ada Ajinomoto Scholarship. Ya kalau teman-teman generasi micin pasti tahu ya Ajinomoto. The Bell. Oke, baik yang selanjutnya itu ada Ajinomoto Scholarship. Jadi kalau misalkan teman-teman generasi micin pasti tahu nih ya, Ajinomoto gitu udah familiar banget. Nah, scholarship ini levelnya untuk research student, kemudian untuk yang S2 dan S3. Tipe scholarship-nya juga sama, fully funded dan lokal, bisa didaftarkan ketika di Indonesia dan ini websitenya, untuk informasi lebih lanjut ya. Nah, untuk note-nya di beasiswa Ajinomoto ini, teman-teman itu harus punya background di bagian nutrition and food science, dan graduate school-nya itu juga graduate school-nya maksudnya universitas yang dituju di Jepangnya itu juga hanya beberapa universitas aja, jadi nggak bisa semua universitas, gitu paling note-nya. Nah, sekarang gimana nih, Kak, kalau misalkan kita, nggak apa, nggak punya belum ding, Kak, ini tolong di-cut ya. Oh, oke. Nah, kemudian beasiswa yang besar selanjutnya itu adalah university scholarship. Jadi selain tadi dari government, kemudian dari company, sekarang juga dari universitas. Jadi biasanya nih teman-teman, kalau teman-teman di kampusnya ada international office, coba deh datang main ke sana ke kantornya terus tanya, "Bapak, Ibu, kira-kira universitas kita punya kerjasama nggak ya dengan universitas yang ada di Jepang?" Seperti itu. Mmm karena biasanya ada juga seperti yang tadi yang udah aku sebutkan Max U2U, kemudian juga ada, misalkan beasiswa dari Hokkaido University dan lain sebagainya, itu biasanya dari universitas ke universitas tuh punya kerjasama, jadi mereka punya scholarship. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen coba daftar yang jalur universitas, ini bisa cek di international office atau mungkin di website kampus teman-teman semua. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan mau dapat beasiswa yang populer tadi tuh yang udah disebutin yang dari government, dari private company, atau dari universitas, apa ya yang harus di-note nih, Kak, gitu kan. Yang pertama, biasanya, beasiswa ini nggak apa-apa kok kalau misalkan kamu daftarnya pas kamu belum tahu kampusnya di mana atau belum keterima di kampus mana yang ada di Jepang itu nggak apa-apa. Karena biasanya memang beasiswa ini didaftarkan 1 tahun sebelum kamu mendaftar atau sebelum semester pertama dimulai gitu. Jadi nggak masalah kalau misalkan belum punya LOE, yang penting punya beasiswanya dulu. Nah, yang kedua, ini tuh persaingannya sangat ketat karena kan populer ya ceritanya, terus juga di cover-nya full gitu kan. Jadi pasti banyak banget peminatnya, saingan kalian pasti banyak. Jadi ya wayahna ya kalau kata orang Sunda mah, teman-teman harus cek, harus cek, teman-teman harus,
kasih effort lebih gitu buat bisa lolos di beasiswa ini. Tapi sebagai gantinya ya karena tadi memang susah ya untuk dapat beasiswa ini, ya teman-teman akan dapat benefit yang luar biasa banget. Karena ya pertama, semuanya di-cover gitu, fully funded ya. Uang kuliah, kemudian juga biaya hidup, kemudian tiket pesawat, transportasi, bahkan kalau misalkan teman-teman mau ikut conference dan lain sebagainya itu bisa di-cover juga gitu. Jadi, ya udah tinggal duduk bener-bener cuman belajar doang gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan teman-teman pengen daftar, beasiswa yang besar atau yang populer tadi yang aku sebutin, apa sih yang harus disiapkan? Nah, ini aku udah coba rangkum nih kira-kira kalau misalkan teman-teman dari semester satu dari S1 mau lanjut ke S2, itu kira-kira apa sih yang harus disiapkan? Jadi ini aku coba buat timeline, tapi ini tuh sebenarnya aku nggak melakukan ini ya karena dulu aku telat untuk menyadari, makanya aku sekarang share ke teman-teman semua biar teman-teman nggak melakukan kesalahan yang sama kayak yang aku lakukan ya. Jadi di semester pertama teman-teman baiknya tentukan dulu minat jurusan, kepoin kampus dan jurusan, kemudian juga eksplorasi diri, kira-kira teman-teman nih minatnya di mana, passion-nya di mana, seperti itu. Kemudian di semester 3 dan 4 teman-teman bisa, tingkatkan skor bahasa asing. Terus juga bisa ikutin kegiatan-kegiatan atau event yang sesuai dengan planning yang tadi udah direncanakan ya. Nah, lalu bisa lakukan persiapan tes akademik. Misalkan kayak kalau misalkan ada di beberapa universitas di Jepang ada juga tes namanya SAT dan lain sebagainya. Jadi itu bisa mulai dipersiapkan. Kemudian di semester 5 dan 6 itu waktunya untuk tentukan kampus dan jurusan. Mulai cari tahu persyaratannya apa, kemudian mulai ikut tes bahasa. TOEFL dan IELTS atau mungkin kalau misalkan mau ke Jepang, JLPT dan lain sebagainya. Nah, di semester 7 ini waktunya untuk ikut official test-nya. Kalau kemarin mungkin baru coba-coba, baru latihan, sekarang ikut official test-nya. Memang sih tidak semua beasiswa itu mengharuskan sertifikat bahasa, tapi bagi aku alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita punya gitu. Jadi kan, nilai plus kali ya gitu, bisa dibilang. Nah, kemudian juga di sini bisa start siapin dokumen dan juga start cari kontak profesor. Karena kalau di Jepang sendiri itu sistemnya, kita menghubungi profesornya. Kan tadi based on research, based on lab ya gitu. Jadi kita hubungi dulu senseinya, kemudian kita jelasin, "Sensei, saya tertarik untuk bergabung di lab-nya sensei dengan topik penelitian seperti ini," gitu. Mulai cari kontak profesornya. Nggak sulit kok karena di sini memang sistemnya seperti itu, jadi teman-teman bisa dapatkan kontak profesor itu di website, universitasnya gitu. Itu biasanya nanti ada kontak profesor, kemudian namanya siapa, kemudian, topik penelitian atau minatnya beliau itu di mana, seperti itu. Nah, kemudian di semester 8 teman-teman bisa mulai skripsian kan. Nah, carilah topik yang sekiranya nyambung nih sama jurusan yang mau didaftarkan nanti untuk S2 gitu. Dan di semester 8 ini mulailah untuk mencuri start untuk mendaftar di berbagai beasiswa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi setelah semua timeline-nya terpenuhi, teman-teman siap untuk kuliah ke luar negeri. Nah, kita masuk ke sesi yang keempat. Nah, sekarang gini, Kak, kalau misalkan tadi kan untuk dapat beasiswa yang populer atau yang besar atau yang benefitnya banyak itu kan susah ya, Kak, saingannya kan banyak ya, Kak. Sedangkan aku ini tipikal siswa yang ya biasa-biasa aja, IPK-nya juga nggak bagus-bagus amat, kemampuan bahasa juga ya tahu dasar-dasar doang gitu kan. Jangan bersedih teman-teman, karena aku ada di posisi kalian gitu. Jadi aku pun kuliah ke Jepang ini bukan pakai beasiswa yang besar seperti yang tadi aku sebutkan gitu ya. Aku di sini di-cover oleh sensei jadi beasiswa profesor, kemudian juga di sini aku memanfaatkan beasiswa-beasiswa universitas. Nah, kita bahas ya. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman tadi di beasiswa besar itu mungkin udah mencoba tapi belum ada rezekinya, teman-teman bisa coba cari beasiswa, yang disediakan oleh, di Jepang gitu ya. Jadi sistemnya mungkin beasiswa dari universitas atau mungkin beasiswa dari private company tapi yang ada di Jepang, seperti itu. Jadi, banyaklah ya. Pertama, teman-teman bisa cek di Jaso, kemudian juga bisa cek di internet, ya browsing gitu ya, browsing aja, ada juga yang di universitas gitu.
Nah, kira-kira, kalau misalkan kita tidak mendapatkan popular scholarship atau big scholarship tadi, apa sih yang harus kita siapkan? Mostly, beasiswa yang di luar dari big scholarship yang tadi aku sebutkan, itu kita bisa dapatkan ketika kita sudah ada di Jepang. Jadi, pasti teman-teman harus punya LOA dulu. LOA ini sertifikat teman-teman diterima di Universitas Jepang gitu. Jadi teman-teman harus sudah terdaftar dulu menjadi mahasiswa Jepang, baru abis itu nanti bisa nanya-nanya di universitas kira-kira ada beasiswa apa aja sih yang buka gitu. Nah, ini pengalaman aku, jadi di tahun pertama itu aku apply atau ditawarin ya beasiswa JASO Scholarship tadi yang aku sebutkan yang semua international student yang private yang tidak di-cover beasiswa itu akan mendapatkan beasiswa ini gitu. Jadi aman ya untuk 1 tahun. Nah, kemudian di tahun kedua aku juga daftar beasiswa lagi yang dari universitas, itu dari salah satu company yang ada di Jepang juga gitu dan biaya dan yang kita dapat juga lumayan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak udah punya udah diterima nih di kampus yang ada di Jepang, tapi ternyata pas daftar beasiswa, ya nggak lolos Kak, atau ya sulit lah gitu dan lain sebagainya. Aku pengen bilang bahwa jangan menyerah gitu aja. Aku bisa bilang bahwa ya nggak apa-apa, nggak usah dilepas karena banyak sekali kesempatan beasiswa-beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah di sini. Jadi kalau saran aku sih berangkat aja dulu gitu. Cuman ya memang, itu tadi di poin ketiga nih, jadi kita memang harus menyiapkan tabungan kita dulu nih ya untuk bisa pergi ke Jepangnya. Tapi kebanyakan case-nya teman-teman aku di sini juga mereka berangkat dengan uang sendiri, tapi ketika udah dapat beasiswa itu di-reimburse kok. Jadi balik lagi uangnya gitu. Jadi ya ya dipinjam dulu lah tabungannya gitu ya untuk bisa berangkat dan dapat beasiswa di sini gitu. Lalu, eee, tapi keuntungannya adalah ya chance untuk bisa dapat beasiswa ini lebih besar karena ya kita hanya berkompetisi di level universitas kita aja gitu teman-teman. Oke, nah kita masuk ke sesi selanjutnya nih. Nah, ketika kita udah siap nih, Kak, kita tadi misal udah nyoba di, scholarship yang besar ya, sudah dapat, oke alhamdulillah. Tapi ketika, oh kita nggak dapet nih di scholarship yang besar, oke nggak apa-apa kita coba cara kedua, kita dapat LOE, kita ke kampus, kita cari beasiswa yang ada di Jepang, yang ada di kampus, yang ada di, company-company yang ada di Jepang gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ini, misalkan tadi teman-teman udah dapet nih LOA kan. Ini tadi aku kasih tahu ya, tips dan trik yang pertama itu aku kasih tahu yang websitenya JASO. Ini teman-teman bisa buka ini linknya, jaso.go.jp, ini yang versi English, Shogakukin. Terus nanti teman-teman buka tab yang scholarship programs for Japanese student atau for international students. Maaf, ini aku salah ngelingkerinnya, ini harusnya yang di international students ya. Ini kemudian juga teman-teman bisa cari informasi beasiswa itu untuk khusus Jepang bisa dibuka di studyinjapan.go.jp di sini. Terus nanti di website ini juga teman-teman bisa download PDF yang seperti ini. Ini linknya udah aku coba persingkat dan permudah ya untuk bisa teman-teman akses. Bisa dibuka. Ini tuh jadi ada satu PDF isinya rangkuman semua beasiswa yang ada di Jepang baik yang tadi big scholarship maupun yang scholarship yang parsial ya, yang kayak universitas atau, dari company dan lain sebagainya itu semuanya ada di sini. Mulai dari nih aku kasih tahu cara bacanya ya teman-teman. Jadi nama scholarship-nya di sini, name of, scholarship-nya di sini, kemudian di sini ada website atau email yang teman-teman bisa akses kalau misalkan mau mendaftar atau mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa akses di sini. Kemudian di sini, ada penjelasan kalau misalkan dia S, itu berarti melalui universitas dulu daftarnya gitu. Tapi kalau misalkan dia F, oh berarti bisa langsung daftar ke yang memberikan beasiswa. Kemudian di sini ada qualifier, itu targetnya misalkan teman-teman mau daftar untuk S2 berarti pilih yang master's program. Kalau misalkan mau daftar di S3, oh berarti pilih yang untuk doctoral, program gitu.
Kemudian ini untuk yang eligibility yang ada di STIP nih, yang ada unspecified, ini berarti tidak ya sangat relatif ya gitu, tidak tidak apa namanya, tidak secara langsung ditetapkan gitu ya. Misalkan kayak usia, kemudian ada Eee, negara asal, atau mungkin universitas asal, atau mungkin, jurusan asal, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada strip, berarti itu tidak ditentukan, artinya semua bisa mendaftar gitu. Cuman kalau misalkan di sini ada tertulis, oh berarti itu ada ketentuannya. Nah, kemudian ada yang, bintang 3 itu bintang 3 kalau misalkan batas beasiswa, misal teman-teman udah punya beasiswa, tapi pengen daftar beasiswa yang lain. Kalau misalkan di sini ada tulisannya misal 80 M per month, berarti kalau teman-teman udah punya beasiswa lebih dari 80.000 yen per bulan, berarti teman-teman nggak bisa daftar beasiswa itu. Tapi kalau misalkan masih di bawah 80.000 bisa daftar gitu loh maksudnya. Jadi kalau teman-teman mau punya 2 beasiswa, jangan lupa dicek untuk batasan itunya. Kemudian kalau misalkan yang bintang 4 ini kalau misalkan teman-teman visanya bukan visa pelajar, misal teman-teman magang di sini, terus pengen kuliah, pengen belajar, pengen dapat beasiswa gitu. Kalau misalkan di sini ada tulisan no, berarti nggak bisa yang non-student, tapi kalau misalkan nggak ada tulisannya berarti teman-teman yang visanya bukan student bisa daftar gitu. Kemudian kalau misalkan ada additional requirements ada tulisannya di sana. Terus di sini ada contents, contents itu besaran beasiswa yang akan teman-teman dapatkan, entah itu per bulan atau per tahun, seperti itu ya. Kemudian durasinya berapa lama, misal 1 tahun atau 2 tahun atau sampai lulus dan lain sebagainya. Kemudian ada keterangan application period itu deadline-nya ya kira-kira Februari sampai Maret misalkan dan lain sebagainya. Kemudian selection-nya itu apa? Kalau misalkan D, misal, oh cuman dokumen aja. Kalau I berarti ada sampai interviewnya. Atau misal ada DIW berarti ada tes tertulisnya juga dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalkan grantees-nya ini jumlah pendaftar yang akan diterima gitu ya. Terus abis itu yang previous year itu berarti yang tahun lalu yang tahun lalu itu rasionya berapa, misal 10 dari 40 pendaftar dan lain sebagainya. Jadi bisa diakses di situ ya teman-teman ya. Nah, sekarang nih kalau misalkan teman-teman mau mau berperang mendapatkan beasiswa, itu kira-kira yang harus dipersiapkan apa sih? Yang pertama, teman-teman harus tahu goals-nya. Goals universitasnya apa yang mau didaftarkan, jurusannya apa, dan beasiswanya apa yang mau didaftarkan. Teman-teman harus pastikan itu tahu dulu ya. Kemudian yang kedua, personal file. CV harus disiapkan, kemudian paspor, pastiin punya paspor dan masa berlakunya masih lama. Kemudian English certificate, walaupun ini hanya opsional ya, tapi aku sarankan alangkah lebih baiknya kalau kita punya. Kemudian ada education file, misalkan ijazah, pastiin ijazahnya sudah ditranslate bahasa Inggris, kemudian transkrip nilainya juga sudah ditranslate bahasa Inggris, seperti itu. Lalu ada additional file-nya itu misalkan esai, motivation letter, personal statement, study plan, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting kalau misalkan mau kuliah ke Jepang itu adalah study plan, karena kita tahu bahwa Jepang itu kan based on research ya, jadi pasti ditanya, "Kamu research-nya mau ngapain? Kamu apa, mau ngelakuin apa nih selama jadi mahasiswa di sini? Goals-nya apa?" Seperti itu. Nah, sekarang ini aku akan bagikan sedikit tips dan trik untuk esai ya. Jadi yang pertama ada personal statement. Ini kalau personal statement intinya teman-teman harus jadi diri sendiri ya dan jujur, nggak boleh mengada-ngada, nggak boleh yang kayak terlalu ngawang-ngawang dan lain sebagainya. Pokoknya jadi diri sendiri dan jujur aja. Ini poin-poin yang bisa teman-teman masukkan di personal statement. Itu pertama pengalaman pribadi secara signifikan ya, nggak usah bahas yang umum yang kayak "Oh saya dari sini 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 sini," nggak usah kalau nggak berkaitan sama program nggak usah dijelaskan. Kemudian yang kedua alasan atau motivasi memilih universitas dan juga beasiswanya apa alasannya. Kemudian yang ketiga, itu lebih jelaskan kepada pernah ada
pengalaman apa sih, atau resiko apa sih, atau pencapaian apa sih yang pernah didapatkan. Kemudian poin selanjutnya kejadian atau orang siapa sih yang berpengaruh dan pelajaran apa sih yang bisa diambil, seperti itu. Jadi alangkah baiknya dijelaskan dan dikaitkan dengan, visi misi program ya. Kemudian baru juga bahas juga di sini tentang pengalaman organisasi atau mungkin pengalaman kerja atau penghargaan yang sudah teman-teman terima. Seperti itu kurang lebih kalau untuk personal statement. Lalu yang selanjutnya ada essay motivation letter. Nah, kalau untuk motivation letter ini intinya ya, isinya adalah alasan kenapa kamu tertarik dengan program ini dan mengapa pemilik program ini tuh harus menerima kamu gitu. Intinya poinnya harus to the point, strukturnya jangan lupa diperhatikan, kemudian jujur dan realistis tadi ya, visi misinya harus inline dan jangan ngawang-ngawang gitu ya. Kemudian harus menjawab, question mark, apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ini aku sarankan kalau teman-teman mau menulis motivation letter jangan deadline, jangan cuman sekali duduk langsung nulis gitu, enggak. Alangkah baiknya teman-teman bikin dari jauh-jauh hari, agar ada waktu untuk teman-teman cross check ulang atau minta dicek sama teman-temannya yang lain atau sama award di tahun sebelumnya, seperti itu. Lalu kalau untuk study plan ini seperti ini kurang lebih poinnya. Jadi intinya teman-teman jelaskan jurusan, background jurusannya apa, kemudian nanti akan ngambil jurusan apa, terus fokus studinya itu di topik apa, dan rencana pencapaian-pencapaian apa namanya, research-nya itu apa, seperti itu. Nih study plan. Kemudian nih program studi yang diambil, mata kuliah, deskripsi topik yang akan diambil, terus juga bisa nanti bikin plan di kuliah itu kita mau ngapain sih selain kuliah, misal pengen ikut organisasi atau ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ada sedikit quotes dari aku ya. Semua mimpi itu bisa dicapai kalau misalkan teman-teman itu ada kemauan untuk mengejarnya gitu ya. Karena seperti kita tahu bahwa misalkan kapal ya, kapal itu tahu bahwa di pelabuhan itu aman, tapi kapal diciptakan bukan hanya untuk bersandar di pelabuhan. Jadi jangan teman-teman hanya berdiam di zona nyaman teman-teman semua, gak apa-apa, explore, coba explore karena, pelaut yang hebat akan terlahir ya, akan tercipta dari, kondisi laut yang luar biasa gitu ya, kalau aku dengar-dengar dari quotes-quotes di luar sana. Jadi ingat, seribuan step yang teman-teman ambil, step yang besar itu dimulai dari satu langkah. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan suatu rintangan, misalkan nggak dapet nih beasiswa yang besar-besar tadi, jangan langsung menyerah, coba aja, coba melangkah aja dulu gitu, karena pintu-pintu kesempatan itu terbuka lebar dan banyak sekali di luar sana gitu. Jadi jangan sampai teman-teman misal udah keterima nih di universitas di Jepang, tapi karena nggak dapet beasiswa besar, akhirnya teman-teman nggak jadi atau dilepaskan begitu aja, enggak. Karena tadi udah aku jelaskan ya, step-step gimana cara cari beasiswa yang ada di Jepang, jadi bisa diaplikasikan, seperti itu teman-teman. Terima kasih, materi dari aku sekian ya sharing dari aku kali ini, luar biasa banget. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu ya di sini. Aku tunggu teman-teman semua yang pengen kuliah ke Jepang, aku tunggu di Jepang. Mudah-mudahan, tujuannya bisa teman-teman capai dengan lancar, amin. Sekian dari aku, kalau misalkan ada salah kata dan perbuatan aku mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai, Kak.